Ya, silakan Bu Melda. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan mempresentasikan yaitu topik dengan judul Self-Qual Model dan metode KFD. Nah, Self-Qual, kepuasan pelanggan adalah suatu indikator untuk menentukan apakah bisnis kita berjalan dengan baik atau tidak. Nah, di sini kita melihat suatu penilaian terhadap jasa itu adalah disebut dengan Self-Qual. Nah, Self-Qual itu adalah sebuah dimensi untuk mengukur kualitas pelayanan dengan menggunakan dimensi Self-Qual ini. Anda dapat mengetahui jarak antara ekspektasi pelanggan dan harapan pelanggan terhadap layanan yang mereka terima. Nah, metode Self-Qual adalah suatu kuesioner yang digunakan untuk mengukur kualitas, juga dikembangkan pada tahun 1980-an oleh Z. Tammel dan Parasuraman dan Berry. Nah, menurut American Society for Quality Control, kualitas adalah keseluruhan serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat. Nah, faktor dari kualitas layanan atau service quality itu sendiri, yang pertama adalah jasa yang diharapkan pelanggan atau expected service, kemudian jasa yang dirasakan atau dipersepsikan oleh pelanggan atau perceived service, gap antara harapan pelanggan dengan persepsi pelanggan, kualitas layanan, dan yang terakhir adalah gap antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Nah, di dalam Self-Qual itu ada beberapa dimensi yang mempengaruhi dalam Self-Qual itu sendiri, yaitu yang pertama adalah tangible. Tangible atau bukti terukur, menggambarkan fasilitas fisik atau perlengkapan dan tampilan dari personalia serta kehadiran para pengguna. Kemudian reliability, yaitu keandalan, merujuk pada kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan secara akurat dan handal. Yang ketiga, responsiveness atau daya tanggap, yaitu kesediaan untuk membantu pelanggan serta memberikan perhatian yang tepat. Kemudian yang keempat, assurance, jaminan, merupakan karyawan yang sopan dan berpengetahuan luas, yang memberikan rasa percaya serta keyakinan. Kemudian empati. Empati ini adalah rasa peduli, perhatian secara individual kepada pengguna. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita lihat satu-satu. Tangible. Nah, tangible tadi adalah kemampuan untuk memberikan layanan. Merupakan tangible ini juga sesuatu yang berupa hal yang nyata atau yang dapat dirasakan secara langsung oleh pelanggan atau bukti fisik. Nah, seperti apa tangible ini? Misalnya di sebuah hotel, maka yang termasuk dalam tangible adalah bangunan fisiknya hingga tampilan karyawan yang melayani. Memberikan voucher hadiah kepada pelanggan sebagai bentuk cashback adalah rasa terima kasih karena sudah, dan juga sebagai rasa terima kasih karena sudah menginap selama 3 malam misalnya, juga termasuk dalam bentuk tangible. Kemudian yang kedua, reliability. Reliability adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Jika tangible adalah tentang hal yang konkret, maka reliability bisa dibilang lebih abstrak. Nah, ini karena reliability bersinggungan langsung dengan harapan konsumen. Kembali lagi kita pada contoh bermalam di hotel. Dalam contoh ini, yang disebut dengan reliability adalah hal-hal yang berkaitan dengan harapan, seperti ketepatan waktu, saat check-in, hingga keramahan yang diberikan oleh karyawan dan staf. Responsiveness tadi.
Nah, responsiveness berkaitan langsung dengan ketanggapan. Artinya, responsiveness adalah bagaimana perusahaan memberikan layanan yang responsif terhadap semua keinginan dan hak pelanggan. Biasanya responsiveness ini juga diikuti dengan penyampaian yang runut dan mudah dimengerti. Asuran berkaitan dengan kepastian, tepatnya kepastian yang didapatkan pelanggan dan pelaku usaha. Asuran ini bisa didapat misalnya dari komunikasi yang baik, pengetahuan, hingga sikap sopan dan santun kepada pelanggan. Dengan adanya asuran, maka pelanggan terhadap produk yang Anda pun akan meningkat. Kepercayaan pelanggan terhadap produk Anda pun akan meningkat. Kemudian empati. Empati yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan, erat kaitannya dengan perhatian kepada masing-masing pelanggan. Akan membantu Anda untuk mengetahui kebutuhan serta keinginan pelanggan dengan spesifik. Nah, bagaimana cara melakukan pengukuran dengan SafeQual? Nah, pengukuran ini yaitu dengan melakukan kuesioner. Nah, kuesioner ini terhadap siapa? Kuesioner kita berikan terhadap konsumen yang akan kita ukur tingkat pelayanan kita tersebut. Nah, pembuatan kuesioner dilakukan dengan mengacu pada variabel-variabel dan dimensi yang sudah ditentukan. Selanjutnya, kuesioner tersebut disebar secara langsung kepada responden terpilih dengan memperhatikan karakteristik serta metode pengambilan sampel dengan kondisi di lapangan. Setiap item pertanyaan memiliki 2 jawaban dalam skala Likert, yaitu apakah responden tersebut penting untuk dilakukan atau dilaksanakan dan bagaimana baik dan tidak baiknya. Misalnya contohnya pertanyaan sebagai berikut. Karyawan ramah terhadap tamu hotel A misalnya. Apakah menurut Anda tidak penting? Maka dia ada skor nilai tidak penting dari 1 sampai 5, berarti kalau dia 5 berarti dia penting sekali gitu. Nah, bagaimana kinerjanya misalnya? Tidak penting juga skornya 1 sampai 5 paling rendah berarti tidak penting, semakin ke atas berarti semakin baik penilaiannya. Nah, ini ada contoh kasus kita ambil pada salah satu di sini dalam usaha jenis hotel untuk menghitung gap antara kepentingan dan kepuasan dilakukan pada salah satu hotel A. Nah, di sini setelah disebarkan kuesioner, kemudian dilakukan pengecekan terhadap kuesioner tersebut, maka akan kita dapatkan beberapa hal-hal, dimensi-dimensi yang harus kita lihat nilai kepentingan dan kepuasannya. Maka setelah kuesionernya kita urutkan, maka akan kita dapatkan yang pertama di sini kita dapatkan 15 item untuk 5 dimensi. Nah, untuk dimensi fisik misalnya kita dapatkan apa yang dibutuhkannya itu pertama lokasi hotel strategis. Apakah lokasi hotel strategis? Kemudian keadaan kamar hotel dari kemudian toilet kamar hotel, fasilitas yang ada di kamar hotel, tempat parkir yang luas, penampilan karyawan, penampilan manajernya, ketersediaan kendaraan di hotel. Nah, ini semua adalah bukti fisik atau bukti yang bisa dilihat atau tangible. Nah, di sini ada nilai-nilai kepentingannya berapa dan nilai kepuasannya berapa, kemudian gap-nya berapa yang merupakan selisih antara kepuasan, nilai kepentingan dan kepuasan. Nah, dari nilai tangible ini rata-rata kalau kita rata-ratakan kita dapat nilai kepentingannya sebesar 3,8, nilai kepuasannya sebesar 3,065. Nah, kemudian kita lihat ini untuk reliability. Reliability di sini nomor 9 itu ketepatan waktu pelayanan. Juga dapat nilai kepentingannya 4,04, kemudian kepuasannya 3,34. Kemudian yang ketiga dari dimensi daya tanggap atau responsiveness. Di sini itemnya adalah kecepatan karyawan dalam melayani pelanggan, kemudian manajer mengatasi keluhan pelanggan dengan baik. Kemudian dimensi jaminan asuran, adanya pihak keamanan atau security. Kemudian dimensi empati, keramahan karyawan terhadap pelanggan.
ketersediaan waktu karyawan dalam mendengarkan keluhan pelanggan, kemudian karyawan dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, selanjutnya setelah ini didapatkan, jika kita secara nilai rata-rata semuanya, maka kita dapatkan nilainya seperti ini, tangible 3,8, nilai kepentingannya, kemudian kehandalannya 4,4, daya tanggap 3,93, dan seterusnya, sehingga kita dapatkan rata-rata dari semua dimensi itu adalah 3,95. Begitupun dengan nilai kepuasannya, didapatkan nilai rata-rata 3,38. Nah, dari nilai kepentingan dan kepuasan ini, bisa didapatkan gap dan kualitas layanan. Nah, kualitas layanan ini sama dengan penilaian kepuasan dibandingkan dengan harapan atau kepentingan. Nah, jika nilai kualitas layanan yang besar dari 1, maka kualitas layanan bisa dikatakan baik. Tapi jika nilai kepuasan layanan ini, kualitas layanan ini kecil dari 1, berarti kita kualitas layanannya masih belum dikatakan baik dan masih perlu berbagai improvement terhadap usaha kita. Kemudian rata-rata kepentingan dan kepuasan semua tersebut dapat dilihat. Nah, ini dari yang item yang ke-15, 15 item tersebut. Ini sama aja dengan di atas, cuman ini supaya lebih mudah melihat berapa nilai harapan dan nilai persepsi dari ke-15 item ini. Nah, dari ini semua dapat kita simpulkan untuk nilai kepentingan dan harapan dari hasil penelitian yang dipaparkan pada tabel di atas memperlihatkan bahwa nilai kepentingan terbesar adalah pada dimensi empati. Nah, kita bisa lihat di sini mana tadi empati. Nah, di sini pada nilai kepentingan yang terbesar adalah pada empati sebesar 4,06. Nah, nilai kepentingan harapan terkecil ada pada dimensi bukti fisik atau tangible sebesar 3,8. Nah, sedangkan nilai kepentingan harapan rata-rata untuk tiap dimensi adalah 3,95. Nah, ini nilai rata-rata untuk semua dimensi 3,95. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden lebih menaruh kepentingan atau harapan pada dimensi empati dibandingkan dengan dimensi yang lain. Hal ini juga menunjukkan bahwa empati atau memahami kebutuhan para pelanggan mungkin lebih diprioritaskan oleh hotel A ini gitu dibandingkan dengan yang lain. Kemudian dari segi nilai kepuasannya, hasil penelitian ini bahwa nilai kepuasan yang terbesar adalah pada dimensi jaminan atau assurance. Dimensi jaminan ini nilai kepuasannya 3,72. Ini yang paling besar. Nah, nilai kepuasan terkecil adalah dimensi bukti fisik atau tangible. Dimensi 3,065. Ini yang paling kecil. Dan rata-rata nilai kepuasannya adalah 3,38. Nah, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden menilai kepuasan atau persepsi pada dimensi jaminan lebih memuaskan dibandingkan dimensi-dimensi lain. Nah, berarti pihak hotel A lebih memperhatikan atribut jaminan petugas keamanan terhadap kebutuhan keamanan pelanggan. Jadi hotel ini termasuk hotel yang sangat memperhatikan terhadap keamanan pelanggan. Nah, kemudian kita lihat dari nilai gap atau kesenjangan. Hasil penelitian yang dipaparkan pada tabel memperlihatkan bahwa nilai gap kesenjangan terbesar adalah dimensi bukti fisik. Ini nilai gap yang terbesar, bukti fisik atau tangible, sebesar minus 0,735. Nah, nilai gap kesenjangan terkecil adalah dimensi jaminan. Dimensi jaminan sebesar 0,14.
Nah, sedangkan nilai gap kesenjangan rata-rata untuk tiap dimensi adalah 0,57. Nah, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden merasakan tingkat kesenjangan yang lebih tinggi pada dimensi bukti fisik dibandingkan dengan dimensi lainnya. Urutan nilai gap kesenjangan yang memiliki gap kesenjangan terbesar adalah bukti fisik dan dimensi kehandalan 0,7. Jadi yang terbesar bukti fisik dan tangible dan reliability. Nah, sedangkan yang lainnya lebih kecil urutannya. Nah, kemudian dari analisa kualitas. Kualitas merupakan perbandingan antar nilai kepentingan harapan dan kepuasan. Nah, dari hasil penelitian ditunjukkan bahwa kualitas masing-masing dimensi hampir berimbang. Walaupun nilai kualitas semua dimensi masih di bawah 1, namun kualitas pelayanan untuk hotel A dalam hal ini dikatakan cukup baik, hanya saja memang memerlukan usaha-usaha peningkatan yang lebih terarah dari pihak hotel agar kualitas pelayanan semakin baik, karena nilainya di sini adalah 0,8, 0,9, 0,85. Jadi masih mendekati angka 1, walaupun masih belum mencapai angka 1, tetapi tidak terlalu jauh, maka memang mereka masih memerlukan improvement, tapi masih dikategorikan tidak terlalu buruk seperti itu. Nah, itulah contoh dari cara penggunaan SafeQual ini. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang metode selanjutnya, quality function deployment. Nah, tanya dulu boleh? Oh ya, silakan Pak Uki. Biasakan. Ini mau tanya ini. Ya. Di sana ada kepentingan sama kepuasan. Itu respondennya siapa ya? Respondennya konsumen. Konsumen. Jadi kalau saya artikan kepentingan ini adalah target, terus kepuasan itu adalah penilaian dari ya, berarti target itu adalah atau harapan, berarti itu adalah ditentukan oleh ini sendiri ya, customer sendiri ya. Semuanya dari customer ya, dari konsumen. Bagaimana harapan yang mereka, bagaimana ekspektasi yang mereka rasakan gitu. Ya Pak Uki, jadi semuanya dari konsumen. Harapan tuh harapan konsumen selalu lebih tinggi ya harapan. Sedangkan yang ekspektasi itu mungkin persepsi, persepsi ya. Ya. Persepsi tentu dari persepsi tentu sesuatu yang betul-betul mereka rasakan dari customer. Oh, bahasanya itu harapan dari customer ya Pak, bukan target yang mau dicapai oleh perusahaan. Bukan target. Ya bukan target kalau dalam SafeQual harapan, tapi kalau nanti kalau perusahaan kan tentu kita lihat nanti perusahaannya jasa atau menghasilkan produk ya nanti ya. Tapi secara umum nanti harapan yang tadi harapan dan persepsi atau ekspektasi gitu. Ya Bu Menda? Ya. Iya Pak. Iya. Jadi semua ini dari kuesioner yang dikasih dari customer semua berarti inputnya Pak ya? Iya. Jadi ada sesuatu yang pertanyaan yang bersifat apa harapannya, skornya, dan kemudian harapan saya untuk hal ini saya beri skor, saya banyak berharap 4 ya atau 5 tapi faktanya ekspektasi persepsi yang saya lihat di lapangan saya nilai skor 4 atau 3 gitu ya Bu Meda? Iya Pak, betul. Iya, terus yang kedua, paham. Maksudnya saya mau tahu gimana sih konsepnya itu. Berarti itu semua dari customer. Yang kedua ini Pak, masalah yang rank Q itu tadi ada penilaian Q-nya itu kalau lebih dari 1 itu berarti baru dikatakan baik. Jadi kan penilaian ada 1 sampai 5 ya. Nah, maksud saya bayangan saya kalau semua 5 berarti itu 1 gitu. Berarti ada nilai yang lebih dari 1, berarti ada yang nilai 6 gitu ya. Seperti itu ya. Ya gimana Bu Meda? Ada kualitas tadi saya juga belum. Kan itu Dari mana dapatnya?
kan itu perbandingannya Pak Oki. Jadi kualitas layanan itu kan penilaian kepuasan, harapan, dan kepentingan. Nah kan di sini bisa kayak nilai kepentingannya berapa, nilai kepuasannya berapa, kan perbandingannya. Dibagi aja. Dibagi kan. Jadi kan bisa aja lebih dari satu. Kalau misalnya kepuasannya 5, kepentingannya cuma 3, kan bisa lebih dari 1 Pak Oki. Enggak, maksud saya kalau ini kan penilaian kepuasan dibagi dengan harapan ya. Kepuasan berarti B, harapan berarti H ya. Berarti ini kan bisa dikatakan pencapaian kita, achievement kita. Kalau kepentingan misalnya nih maksimal poinnya 5. Kalau misalnya kita mau bikin Q-nya lebih dari 1, berarti kepuasannya harus di atas 5 dong. Jadi kalau misalnya nih, nah, kan perbandingan Pak Oki. Jadi kalau misalnya sama-sama, misalnya kepentingannya 5, kepuasan 5, baru kita dapat nilainya 1 kan? Nah ya betul, dan nggak sini ada nilai Q-nya besar sama dengan 1 gitu. Berarti ada yang besar juga ya? Bisa, ya. Nilainya kan bisa lebih besar dari 1 jika nilai kepuasan kita lebih tinggi dari nilai kepentingan kita, Pak Oki gitu. Iya. Halo, ikutan Mbak, mau ikutan. Bu Melda, tolong dibuka yang Excel ya, apa yang di kepentingannya, yang ini. Apa, bukan yang sebelumnya. Ini. Nah, ini. Nah, kalau di sini kan kelihatan kepentingan tuh, jadi dia ada indeksnya. Masing-masing indeks walaupun penilaiannya dari 1 sampai 5, jadi di indeks ini tidak akan ada angka 5 karena tidak ada sesuatu yang tidak ada sesuatu yang akan sempurna 5. Jadi di sini akan kelihatan bahwa nilainya lokasi strategis 4,1. Jadi masing-masing indeks masing-masing ini angka ini adalah indeksnya. Jadi ketika dibagi antara kepuasan dengan kepentingan yang mendapatkan nilai-nilai Q itu tidak akan tidak akan ekstrim nilainya. Yang seperti kata Pak Oki, berarti harus ada angka 6 di kepuasan supaya bisa mendapatkan angka lebih dari 1. Karena di sini indeksnya memang 3,7, 3,8. Ini saya rasa ini masing-masing weighted ya. Kalau ini kan ada ada weighted-nya. Ada angka-angka berapa yang kita taruh untuk dari suatu penilaian. Jadi gitu Pak Oki yang saya tangkap. Jadi sebenarnya tidak mungkin kita harus naruh angka 6 kepuasan supaya bisa mendapatkan di atas angka 1 Q-nya. Ya, itu maksudnya Pak Irwan. Maksudnya kalau bayangan saya, berarti kalau harapan, kan dia kepentingan atau harapan ya, harapan diharapkan 5 sama oleh customer. Ya. Harapannya udah 5. Kalau kepuasannya apakah bisa lebih dari 5? Dia diharapkannya 5 gitu. Nah, itu maksud saya apa bisa lebih dari 1? Ini mungkin typo atau gimana Q lebih besar dari 1 itu. Makanya itu saya pengen tahu juga. Silakan Bu Melda jawab. Silakan Bu Melda. Di sini ini Pak Oki, di sini kita mengambil skalanya memang sudah kita tentukan dari awal. Seperti ini kan skala Likert itu terserah kita. Di sini kan saya mengambil skalanya 1 sampai 5 gitu. Jadi sama antara kepuasan 1 sampai 5, kemudian yang harapan juga 1 sampai 5 gitu. Ada juga sih orang yang mau pakai skala misalnya 1 sampai 7, tapi sama kepentingan 1 sampai 7, kepuasan juga 1 sampai 7 gitu. Seperti ya, itu. Maksudnya bukan itu Bu Neda. Yang dimaksud Pak Oki tadi adalah ketika kita ingin nilainya lebih daripada 1, Q-nya lebih daripada 1, otomatis kita kan harus kepuasannya harus lebih tinggi. Makanya yang indeks yang 1 sampai 5 itu yang menentukan kita di angka kepentingannya itu, di harapannya itu. Maksudnya gini Pak Irwan, kualitas layanannya itu kan kata Pak Oki, kita bisa aja mendapatkannya di atas 1. Nah, tergantung yang kuesioner dari customer kita itu sendiri. Karena tergantung dari berapa nilai kepentingannya, kan skala awalnya kan 1 sampai 5. Nah, untuk mendapatkan kualitas layanan lebih dari 1 ataupun bisa kurang dari 1, bisa sama dengan 1, bisa lebih dari 1, tergantung dari nilai item kepentingan dan kepuasannya ini. Jika misalnya pelanggan memberikan nilai kepuasan lebih besar,
nilai kepentingan lebih kecil, pasti akan kualitas pelayanan kita akan lebih dari 1. Tapi jika kalau di sini kan semuanya nilai kepentingannya lebih besar, sedangkan nilai kepuasannya lebih kecil, maka kualitas layanannya kecil dari 1. Nah, kalau mereka sama, kasih nilai sama, kepentingan 5, kepuasan 5, ya kualitas layanannya 1 gitu. Iya, maksudnya yang nilai kepentingan H itu kan yang menentukannya yang buat yang ini, yang ya kan yang kita yang menentukan. Indeksnya itu kita yang menentukan. Nah, Oke, ketika saya tengani dulu. Ya, betul. Nilai kepuasan itu dari customer. Oke, Pak ini. Jadi ini boleh saya ini singgung sedikit nih ya. Mudah-mudahan bisa ini. Jadi nilai 3,8 saya coret nampak ya? Betul. Iya, nampak. Nilai ini berdasarkan survei customer. Dua-duanya, baik harapan, saya lebih suka menggunakan kata harapan, dan P, persepsi. Persepsi sesuatu yang dilihat nyata, dan harapan sesuatu yang ekspektasi yang diharapkan, begitulah harapan ini. Jadi nilai ini misalnya customer yang ditanya 50 orang, nah ini rata-ratanya. Jadi tentu ada yang menjawab 4, ada jawab 5. Tidak mungkin 6 itu. Jadi ada 4, ada 5. Scoringnya ya, ada 3, 4, 5. Nah, kalau ini saya kira banyak menjawab 4, mayoritas menjawab 4, barangkali begitu ya. Ada yang menjawab 3, terus ada menjawab 5, sehingga rata-rata. Nah, itu yang disebut dengan harapan. Harapan saya begini. Nah, bagaimana persepsi Anda kondisi ini? Nah, tentu mungkin banyak yang menjawab kalau dalam ini semuanya persepsinya adalah lebih kecil. Betul ya, Bu Nelda, lebih kecil ya? Maka kualitasnya itu di bawah 1. Betul ya? Ya, persepsi di bawah 1. Iya, betul, Pak. Nah, angka ini bisa jadi lebih besar. Jadi, bisa jadi dia mempersepsikan lebih. Misalnya saya pergi ke hotel apa begitu ya. Harapan saya cuma segini karena saya biasa menginap di hotel yang sederhana. Ternyata saya lihat, wah, ini persepsi saya lebih dari ini tangible-nya. Masa saya kasih kebanyakan 5 ya. Kalau menjawab kebanyakan 5 mengasih sini, jadi berarti hotelnya bagus dari jadi harapan yang saya punya itu skornya tinggi sini ya Bu Melda ya. Kan begitu ya? Iya, betul, Pak. Ya, Nah, betul, kalau Pak. tinggi maka nilai ini pasti di atas 1 gitu ya Bu. Ya kan? Ya, betul, Pak, ya. Jadi semua dimensi self qual ini ada permasalahan berkaitan dengan kualitas. Ya tentu ya, karena di bawah 1. Tentu ya begitu ya. Ya, Tapi tidak terlalu apa ya? Ya masih mendekati 1 lah. Tapi mungkin yang ada masalah pasti yang paling masalah ini di tangible sepertinya ya. Yang paling ada masalah yang harus diperbaiki gitu, Pak. Yang tangible yang paling rendah kan begitu ya. Jadi Ya, penampilan fisik hotelnya, apakah penampilan fisik dari karyawannya tidak berseragamkah, atau hotelnya tidak dicatkah, atau AC-nya tidak tidak bagus lah. Itu fisik ya. Lebih ke fisikal, Pak. Ya, fisikal. Penampilan fisik yang nyata. Appearance, Pak ya. Appearance. Jadi kalau pada bengkel itu peralatannya punya banyak enggak. Terus ada misalnya ada tempat untuk tamu bisa enjoy nonton, atau dikasih aja tempat duduk yang dari kursi jelek atau enggak ada. Kalau enggak ada tempat duduk tentu bukti tangible-nya rendah sekali itu persepsi yang diharapkan. Terus ada AC. Nah, itu di hotel lebih banyak lagi tuh. Biasanya karyawannya berseragam. Terus ada cek keamanan atau ada masalah yang lain. Jadi yang physical, bukti yang bisa dilihat secara ini. Kadang-kadang bukti fisik itu yang pertama sekali dilihat. Yang 4 bukti yang lain itu bukti yang setelah kita mengalami di hotel itu baru terasa responsiveness-nya. Tapi yang pertama dilihat kalau kita lihat dari luar itu biasanya dari fisik. Begitu ya Bu Melda ya, kira-kira? Iya, betul Pak. Bisa Bu Oki ya? Ada Pak Oki yang mau tanya lagi sekarang? Ini aja sih Pak, karena tadi kan respondennya masih sama 1 orang gitu Pak. Jadi saya mikirnya tuh apa mungkin Q itu lebih dari 1 gitu. Nah, itu mungkin tadi yang jadi pertanyaan. Tapi kalau misalnya respondennya berbeda, harapan itu misalnya dari pihak perusahaan, kepuasan dari pihak customer, mungkin Q lebih dari 1. Terus yang ini dua-dua dari customer ya Pak Oki? Tapi ini kata customer. Saya cuma bayangkan tadi saya pikir Q besar dari 1 ini apakah typo error atau gimana gitu Pak. Makanya tadi saya mikirnya apa mungkin Q besar. Pikir customer-nya 1 tadi gitu ya. Bukan, custom.
respondennya. Ada satu orang. Nah, respondennya itu tadi kan saya tanya responden apakah harapan dan persepsi ini dari customer atau dari perusahaan. Ternyata itu kedua-duanya dari customer. Nah, saya bayangkan kalau kedua-duanya dari customer, apa mungkin Q itu besar dari 1? Nah, itu tadi yang jadi pertanyaan saya. Nah, kalau Q-nya mau besar dari 1, saya rasa kepentingan itu mungkin dari perusahaan. Kepuasan harapannya itu dari perusahaan, persepsi baru dari customer. Itu mungkin Q dari lebih dari 1. Bayangan saya gitu. Kalau saya sebagai kalau dalam contoh ini dua-dua dari customer. Ya, betul. Formulasi Pak Oki itu bisa menjadi pertanyaan juga itu. Bisa menjadi metode lain itu. Ya maksudnya kayak kalau dari satu responden misalnya kita harapkan 100, tapi ekspektasi lebih dari 100, agak kecil kemungkinannya sih, Pak. Habis itu gini Pak, Pak, kalau seandainya di Ibu Melda ada ada sampel kuesionernya mungkin lebih bagus, karena di sampel kuesioner itu bakal ada berapa harapan Anda, misalnya pertanyaan pertama, fisikalnya, berapa harapan Anda nilainya 1 sampai 5, habis itu berapa penilaian Anda 1 sampai 5. Nah, mungkin akan lebih bagus dan akan lebih terarah mungkin kita menanyakan di dalam jurnal ini, Pak. Tapi sudah mengerti ya maksudnya nih. Ini kalau saya sudah clear sekali bahwa ini respondennya atau customer-nya banyak. Ya, tapi Bu Melda tadi nak nyebutkan berapa orang. Tentu nilainya ini adalah average, maka berkoma dia begitu ya. Dan dua-duanya ditanya baik persepsi ya dan atau persepsi ini penilaian dan harapan itu ditanya dua-dua ke customer. Oke Pak, mengerti Pak. Ada satu lagi pertanyaannya Pak. Terus setelah kita lakukan kuesioner ini, itu dia ada ini apa ya, kayak penilaian ya, misal contoh kalau 0 sampai 1 tidak baik, 1 sampai 2 baik gitu kan. Terus kalau 3,8 ada ininya nggak Pak penilaian? Terus kalau misalnya penilaiannya tidak tercapai, contoh misalnya ya, poin kita di sangat tidak baik, bagaimana tindak lanjutnya kalau di serval ini Pak? Oh itu tindak lanjutnya nanti KFD lagi desain lagi yang. Oh gitu. Iya tadi. Tapi ini penting juga ya, Bu Melda ya. Itu kan poin likernya 1 sampai 5 Ibu ambil ya. 1, 2, 3, 4. Nah, memang sebagusnya yang paling bagus tuh dibuat rubrik ya. 1 itu kalau Ibu kan tidak penting ya. Tidak penting artinya dimensi ini ada jabaran kecil ya. 1 itu jika kondisinya begini-gini itu 1 gitu. Kadang-kadang itu jauh lebih bagus. Kalau 2 kondisinya begini-gini 2. Kalau 5 semua yang begini-gini ini semua ini dianggap sudah sangat bagus 5 gitu ya. Sehingga tidak hanya sekedar sangat penting, cukup penting, kurang penting dan tidak penting kan begitu kira-kira Ibu Melda ya. Yang itunya. Kadang-kadang orang membuat dalam kata-kata penting tidak penting itu dalam rubrik 1 kalau ini nih. Nah, itu yang tidak penting itu dia diartikan sehingga lebih bagus ininya surveinya kadang-kadang. Itu namanya rubrik survei ya. Gitu kira-kira. Lebih detail gitu ya Pak ya. Lebih detail. Jadi 2 dia beri itu atau 3 itu karena kalimat ini ya ada penjelasan secara ini. Kadang-kadang orang dikatakan penting atau sangat penting Pak. Penting aja lah. Penting itu apa sebenarnya? Nah kadang-kadang orang buat survei itu yang paling bagus tuh penting itu diartikan dalam rubrik. Ya, misalnya. Benar sih Pak. Cuman kan saya lihat sih dari beberapa jurnal yang saya baca kan seperti kayak pengambilan sampel, karena sampel itu banyak kan, bisa 100, bisa 50 paling minimal mungkin ya, bisa lebih gitu. Makanya untuk penampilan sampel tidak ditampilkan biasanya gitu, karena terlalu banyak. Kemudian kalau kemudian untuk rubrik mereka juga jarang menampilkan, tapi itu satu ide yang baik sih Pak, biar bisa penampakannya lebih detail gitu.
Ya dalam nyatanya dibuat rubrik sebaiknya. Jadi Ya, sebaiknya begitu, Pak. ya, Jadi ya, orang yang membaca lebih paham gitu ya, Pak ya. ya. Misalnya 5 itu untuk tangible, misalnya untuk ini seluruh gedung sudah dicat dan bagus, terus apa namanya karyawannya berpakaian seragam, ini terus semua kamar AC-nya bagus gitu, itu 5 gitu ya. Mungkin begitu ya kira-kira ya. Kalau ada aja Iya, iya. satu butir Jadi aja konsumen lebih mudah juga kali mengisi surveinya dengan begitu ya, Pak ya. tergiring dan hasilnya Iya, lebih baik. Itu yang ya, disebut betul, dengan Pak. survei based on rubriknya. Rubriknya yang penting, ya. Iya, oke, Pak. Sekarang Pak, sekarang ada kan kalau dulu semua yang survei ini pakai lembaran kertas. Nah, kalau sekarang kan dengan banyaknya teknologi ya, apalagi dengan mobile phone ini, jadi ketika kita ngisi apa namanya respon kepada kuesioner itu, nanti dia akan keluar, akan pop up, Pak. Dia akan pop up, penilaian kita misalnya 4. Berarti semua orang yang sudah respon nilainya 4, sekian. Berarti hotel ini termasuk bagus. Nah, jadi sekarang nih memang fasilitas yang ada dari kuesioner yang ada di mobile phone ini sangat membantu untuk membuat suatu kuesioner, Pak. Iya, betul. Kalau dulu kan kita pakai hard copy itu pakai kertas dan itu bisa-bisa kadang-kadang nggak bisa-bisa lah, tercicir lah, tidak direcord oleh yang melakukan survei. Tapi karena sekarang pakai mobile phone itu mudah untuk langsung dia real time. Dia akan real time akan pop up, semua respon 100 orang mengatakan bahwa 90 dari 100 orang mengatakan hotel ini bagus. Nah, itu Pak. Iya. Dan semua sistem sekarang itu ada feedback dalam bentuk survei. Saya di procurement ya, pengadaan sendiri itu penyedia itu dinilai mana penyediaannya itu kalau sudah mengadakan tuh skornya mau 4, 5 itu diberi. Nanti kita tahu oh ini penyediaannya kacau ini atau penyedia. Jadi ya di tempat lain pasti lebih ya ada penilaian semacam survei begitu. Jadi survei seperti data-data ini memang sesuatu yang di zaman sekarang ini sangat normal kalau melihat ini. Ya itu saya rasa. Satu lagi Pak, tanya. Kalau metodenya Servual ini kan pelayanan, kalau contoh ya di hotel itu Pak, dia kan banyak model pelayanan. Kalau di Servual itu kita lakukan survei itu apakah per masing-masing service atau overall gitu Pak modelnya. Kalau yang pernah saya jalani itu dulu pernah saya jadi tiap misalnya di tempat makan dia kasih kuesioner 1. Terus di tempat kita laundry dikasih juga kuesioner gitu. Apakah metodenya satu-satu gitu tiap pelayanan atau overall gitu? Bisa aja dua-dua Pak, bisa satu-satu. Bisa dua-duanya. Kita ingin mendiagnosis masalah yang di unit kerja itu, yang jobnya khusus kan gitu maksudnya, atau secara overall gitu ya. Nah, tentu kalau misalnya bagian laundry tentu customer-nya yang nanti susah mendefinisikan tuh. Ya, customer-nya ya. Jadi tentu customer dari laundry ya. Itu kalau restoran mungkin customer-nya bisa ya. Jadi tentu penentuan customer lagi. Siapa customer yang menilai itu? Kalau hotel secara umum jelas customer-nya ya, yang tinggal di hotel tuh. Ini kan ISO 9000 nih sebenarnya intinya larinya. Jadi ISO 9000 itu adalah customer satisfaction ya, bagaimana icon dari sistem bisnis modern, sistem produksi modern itu kan namanya ISO 9000 yaitu customer satisfaction. Semuanya dilarikan kepada customer. Nah, salah satunya kan kalau industrinya produk tentu nanti ada alatnya. Gap-nya ada, tapi kalau ini industri jasa, gap-nya ini. Melihat gap, tentu kita melihat gap ya. Kalau Anda membuat tesis itu sebenarnya pertama sekali permasalahan itu melihat gap. Kalau gap-nya sudah ketemu, itu sudah sebagian dari tesisnya itu. Nah, nanti bagaimana melakukan semacam tindakan untuk bagaimana gap itu berkurang. Nah, kan tadi ini kan sebenarnya inti-intinya kata kuncinya gap. Gap itu semuanya di semua tempat kita harus di semua S1, S2, S3 itu semuanya saya
sebenarnya pada intinya adalah how to see the gap in your system, ya. Bagaimana lihat defisit atau gap atau sesuatu yang terjadi. Kalau gap di sini adalah persepsi dengan harapan. Persepsi dengan harapan itu kan ada gap selalu itu. Nah, kalau itu masih terjadi gap, itu ada potensi suatu pekerjaan untuk memperbaikinya. Itulah pekerjaan-pekerjaan tesis S1, S2 maupun S3 biasanya begitu. Mau di bidang apapun nanti sebenarnya kita hanya melihat rumusan masalah kan. Rumusan masalah itu kan, masalah itu sebenarnya bahasanya di kamus itu adalah gap, ya. Masalah itu adalah gap yang timbul akibat dari sesuatu yang kita harapkan seharusnya dan yang terjadi. Atau seharusnya itu namanya harapan, yang terjadi itu namanya persepsi kita terhadap itu. Biasa ini suatu contoh kecil untuk sesuatu yang besar sebenarnya. Sesuatu yang besar itu adalah bagaimana kita membuat tesis atau membuat disertasi untuk S3. Semuanya logikanya sama. Ya, logikanya adalah bagaimana kita melihat gap yang ada atau defisit yang ada pada suatu sistem yang kita mau lihat. Itu Pak Oki kira-kira. Silakan dilanjutkan, mungkin sudah, kalau SERVQUAL setelah itu masuk ke ini ya, QFD ya Bu Melda. QFD Pak, iya. Ini sudah cukup mengerti SERVQUAL ya. Jadi catatan saya tadi Bu Melda, catatan saya PowerPoint ya. Tolong poin-poin saja, ini ada catatan. Tadi ada ini untuk feedback aja lah ya. Yang lain kita akan melihat kualitas catatan saya. Kebetulan untuk SERVQUAL hanya jasa ya. Kalau kualitas produk apa dilihat? Nah, nanti lain lagi tuh. Kalau produk yang lebih, kalau produk ini kan tangible ya, atau barang ya. Kan semuanya dua hal ya, barang dan jasa. Good and service ya. Nggak tahu tempat Pak Oki itu industri jasa atau industri produk atau barang? Barang ya? Barang Pak. Barang, berarti tidak jasa. Nah, kalau industri yang jasa ini di bidang engineering misalnya jasa maintenance atau jasa rehabilitasi atau bengkel maintenance. Jasa desain juga ada Pak. Jasa desain, jasa konstruksi, membangun gedung itu, membangun jembatan itu jasa itu. Jadi namanya jasa konstruksi. Ya. Manpower supply juga jasa. Oh jasa. Nah, jadi ada dua hal. Nah, kalau jasa inilah dimensinya. Kalau barang tentu kita ukur dia. Barang tentu ada speknya. Barang selalu ada spesifikasi. Artinya bagaimana gap yang ada antara spesifikasi yang seharusnya dengan yang terjadi. Biasanya begitu. Kalau banyak gapnya tentu defect banyak ya. Kalau defect banyak tentu sama juga bagaimana mendesain nanti QFD supaya defect atau itunya lebih kecil. Nah, ini ingin saya luruskan saja ya. Kalau kita nih barang, ini SERVQUAL. Kalau bukan barang tadi, jasa ini SERVQUAL. Kalau barang nanti ya melihat kualitasnya dengan mengukur sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh customer. Customer minta spesifikasi ini, sedangkan bagaimana kita membuat sesuai dengan, kalau sesuai ya berkualitas. Kalau tidak sesuai itu masih ada gap, nah masih ada potensi yang besar untuk diperbaiki. Itu aja. Itu komentar dari saya, ya. Pak. Silakan dilanjutkan. Lanjut ya Pak. Oke, next selanjutnya tentang Quality Function Deployment atau disingkat dengan QFD. Nah, QFD adalah metode untuk mengembangkan produk yang berorientasi pada pelanggan. Nah, untuk merancang produk, proses sistem dengan memperhatikan suara konsumen atau voice of customer dan kinerja. Nah, QFD juga adalah proses perencanaan yang membantu organisasi untuk merencanakan, untuk mengimplementasikan berbagai alat pendukung teknis secara efektif dan saling melengkapi untuk memprioritaskan setiap masalah. Adalah suatu metode untuk meningkatkan kualitas produk dan jasa dengan memahami kebutuhan konsumen dan kemudian menghubungkan kebutuhan tersebut dengan karakteristik teknis
untuk menghasilkan produk atau jasa dalam setiap proses pembuatan produk dan jasa. Nah, konsep KFD ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Yuji Akao dari Jepang pada tahun 1969. Kemudian dikembangkan lagi menjadi sebuah sistem pada tahun 1972 yang dikenal dengan nama Hinsitsu Tenkai System. KFD ini sangat bermanfaat, terutama jika akan menciptakan produk atau servis baru. Namun juga dapat untuk meninjau kembali dan mengimprove produk kita. Jadi selain untuk menciptakan produk, juga untuk meningkatkan produk dan servis yang sudah ada. Kemudian konsep KFD secara aplikatif awalnya telah dilakukan oleh Mitsubishi Heavy Industry pada tahun 1972 dengan memperkenalkan piranti quality table, tabel kualitas, yang kemudian dikembangkan lagi lebih lanjut oleh Toyota Autobody, yang kemudian dikenal hingga kini dengan sebutan House of Quality atau HOQ. Jadi ini merupakan tool untuk melaksanakan QFD itu sendiri. Ada dua sasaran utama dalam KFD, yaitu yang pertama, menerjemahkan kebutuhan pelanggan atau demand pelanggan yang bermuara kepada kelebihan atau keunggulan produk dalam berbagai karakteristik kualitas pada tahap desain atau masih design stage. Kemudian yang kedua, menjabarkan atau deploying berbagai karakteristik kualitas yang telah teridentifikasi pada tahapan desain tersebut kepada aktivitas-aktivitas produksi sehingga dapat mempersiapkan control point dan checkpoint yang diperlukan dalam tahap produksi, atau di sini sudah production stage. Nah, apa aja manfaat dari QFD itu? Manfaat dari QFD adalah meningkatkan kehandalan produk, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kepuasan konsumen, memperpendek time to market, mereduksi biaya perancangan, meningkatkan komunikasi, dan meningkatkan produktivitas. Nah, ini adalah manfaat dari QFD. Sekarang kita lihat tentang House of Quality. House of Quality adalah alat yang mendukung metode QFD itu sendiri, yaitu dengan menggunakan matrik yang menghubungkan keinginan konsumen dengan langkah desain dan membandingkan langkah desain sehingga praktisi dapat berkonsentrasi pada karakteristik yang paling penting dan berharga. House of Quality digunakan dengan menerjemahkan kebutuhan atau permintaan pelanggan berdasarkan riset pasar dan benchmarking data dalam jumlah yang sesuai target yang harus dipenuhi oleh desain produk baru. Nah, ini adalah komponen-komponen utama dari HOQ. Yaitu di sini ada customer need and benefit, kemudian technical correlation, technical response, relationship, planning matrix, dan technical matrix. Nah, customer need, apa itu customer need dan benefit ini? Nah, bagian pertama dari HOQ ini adalah customer need dan benefit. Nah, bagian ini sering juga disebut dengan voice of customer atau suara pelanggan. Nah, di mana perusahaan mendapatkan umpan balik mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Tool ini menghasilkan informasi data atau informasi yang terstruktur mengenai kebutuhan pelanggan dan keinginan pelanggan berdasarkan hasil riset pasar. Data tersebut kemudian diungkapkan dalam bahasa pelanggan dan bersifat kualitatif. Nah, di sini nanti akan kita dapatkan apa kebutuhan-kebutuhan dari pelanggan atau apa keinginan dari pelanggan tersebut ditempatkan pada tabel A ini, bagian A ini. Hal ini penting disampaikan untuk menerjemahkan keinginan masing-masing dari setiap pelanggan, sehingga kita tahu apa sih yang diinginkan pelanggan itu. Nah, selanjutnya planning matrix. Nah, yang bagian B, planning matrix. Planning matrix ini adalah bagian kedua dari HOQ. Bagian planning matrix ini adalah merupakan tempat penentuan sasaran atau tujuan produk
pada hasil interpretasinya. Di sini biasanya untuk kompetitor dari apa yang kita bikin tersebut. Nah, riset pasar merupakan tahap penting dalam perencanaan sebuah produk. Data riset pasar itu merupakan gabungan dari prioritas bisnis perusahaan dengan prioritas kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, technical response. Nah, ini technical response bagian C. Technical response itu adalah disebut juga dengan substitute quality characteristic. Di sini adalah data-data teknis, bagian teknikal untuk untuk mencari jawaban dari pertanyaan kebutuhan pelanggan. Bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan pelanggan ini? Maka di sini ada data-data teknisnya. Karena kebutuhan pelanggan, bagaimana kebutuhan pelanggan itu dapat dipenuhi, karyawan bisa melakukan brainstorming, yaitu dengan mencari cara-cara yang perlu dilakukan oleh pihak perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, tool yang biasa digunakan dalam proses ini antara lain bisa dengan affinity diagram atau fishbone chart atau tree diagram. Yang keempat, relation matrix. Nah, bagian D ini. Bagian keempat, pengisian bagian matrik hubungan relationship yaitu dengan menempatkan keinginan pelanggan atau customer need and benefit pada bagian kiri dan karakter teknik pada bagian atas. Maka kita dapat mengevaluasi keduanya. Bagaimana hubungan keduanya secara sistematis. Jadi di sini adalah hubungan antara customer need dengan technical response tersebut. Fungsi utama dari relationship matrix ini adalah untuk membangun hubungan antara pelanggan dan ukuran kinerja yang dirancang untuk meningkatkan produk. Pada bagian ini akan dicari hubungan sebab akibat yang ditimbulkan oleh masing-masing karakteristik teknis terhadap kebutuhan pelanggan dari produk tertentu. Tahapan ini dilakukan untuk menentukan aspek apa yang perlu diperbaiki untuk melampaui kompetitor. Dengan gambaran pelanggan, perusahaan dapat mulai merumuskan strategi untuk meningkatkan produk mereka. Kemudian bagian yang kelima, technical correlation. Yang ini, yang E, technical correlation. Pada matrik rumah pada bagian atas. Matrik yang terletak pada paling atas dan bentuknya menyerupai atap. Tahapan ini dilakukan untuk membantu tim dalam menentukan desain yang mengalami bottleneck dan menentukan kunci komunikasi antara para perencana. Nah, selain itu, jadi dia korelasinya dengan technical response ini, apakah mereka saling berhubungan atau tidak, nanti akan diisi pada bagian technical correlation ini. Kemudian bagian 6 adalah technical matrix. Bagian terakhir adalah technical matrix, di mana perusahaan mengumpulkan 3 jenis data, yaitu technical response, competitive technique atau benchmark, dan technical target. Nah, seperti ini. Jadi, dalam bagian rumah tersebut, kita bisa lihat dalam dua arah horizontal dan arah vertikal. Untuk arah horizontal ini, di sini adalah customer information. Sedangkan untuk secara vertikal, itu berisi technical information. Karakteristik teknisnya, ya untuk yang bagian vertikal. Sedangkan untuk bagian horizontal adalah dari customer information. Jadi seperti ini, di sini kan bagian customer tadi. What's customer requirement di sini. Kemudian kalau di sini karakteristik itu adalah how engineering requirement. Untuk memenuhi dari customer requirement tersebut, apa engineering requirement yang dibutuhkan. Nah, di sini adalah relationship matrix, hubungan antara customer requirement dengan karakteristik teknik tersebut. Hubungannya bagaimana? Kuatkah, lemahkah, atau sangat kuatkah gitu hubungannya. Nanti ada penilaiannya di sini. Kemudian correlation ini. Correlation ini adalah dari engineering requirement ini. Apakah mereka saling ada korelasi atau tidak gitu. Misalnya yang bagian 1 ada korelasi nggak dengan bagian 2. Bagian 2 ada korelasi nggak dengan bagian terakhir misalnya seperti itu. Kemudian bagian sini adalah competitor analysis. Jadi kita menganalisis terhadap produk yang kita buat, kita harus juga melihat
marketnya, kompetitor kita gitu. Bagaimana produk kita dibandingkan dengan produk kompetitor, bagaimana gitu. Apakah produk kompetitor lebih baik atau produk kita yang lebih baik gitu. Berarti kan dari sini bisa kita lihat kalau misalnya kompetitor lebih baik, berarti kita perlu meningkatkan untuk produk kita gitu. Nanti ada nilai-nilainya juga di sini. Kemudian di sini adalah target value-nya. Nah, di sini importance-nya itu ada penilaian tadi, misalnya penilaiannya dari 1 sampai 5, 0 sampai 5 di sini kan. Kemudian customer requirement needs. Dari customer requirement tersebut gitu. Nah, ini penjelasan tentang bagaimana cara kita mengisi house of quality. Nah, di sini untuk contoh penggunaan KFD itu saya ambil dari sebuah jurnal, yaitu dengan judulnya penerapan metode quality function deployment dalam memenuhi kebutuhan konsumen pada industri komponen otomotif. Nah, permasalahannya ini adalah adanya komplain dari pelanggan yang sering terjadi, yaitu terkait dengan kualitas produk mereka dan delivery-nya, jadi basis penerapan JIT just in time-nya. Maka masalah utama muncul ketika spesifikasi teknis dari produk tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari pelanggan. Ketika harapan tidak terpenuhi oleh kinerja produk, maka pelanggan akan merasa tidak puas. Nah, apa langkah yang dilakukannya? Langkah yang dilakukannya adalah yang pertama membuat diagram untuk mengelompokkan customer issue berdasarkan voice of customer. Membuat tree diagram dan memberikan bobot terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi customer need. Nah, di sini kan masalahnya adalah dari klaim kualitas dan klaim delivery. Jadi, apa isunya apa gitu. Dari klaim kualitas itu nut tidak terpasang, nut salah posisi, karat, dan deform. Sedangkan dari klaim delivery ada part shortage, miss part, dan delay delivery. Nah, kemudian dari customer issue ini dibuatkanlah tree diagramnya. Bagaimana untuk mendapatkan kepuasan customer tersebut. Apa yang mereka lakukan? Nah, untuk bagian klaim kualitas itu tadi kan mereka melakukan quality improvement. Apa aja yang dilakukan? Di sini kan berarti jumlah nut harus sesuai dengan requirement. Kemudian posisi nut harus sesuai dengan requirement, kemudian tidak berkarat dan tidak terjadi deformasi. Kemudian untuk delivery improvement, tepat volume part-nya, kemudian tepat jenis part-nya, dan tepat waktu delivery-nya. Nah, dalam penilaian customer, di sini mereka menggunakan skala yang digunakan 1 sampai 5, di mana kebutuhan pelanggan yang paling penting dengan skala 5. Nah, langkah kedua, setelah kita melakukan analisa dengan tree diagram tadi, maka langkah kedua analisa produk dari pesaing untuk mengetahui keunggulan dan kekurangannya. Skala yang digunakan sama dengan skala customer need tadi, yaitu 1 sampai 5, di mana skala 5 yaitu pencapaian tertinggi dari kompetitor. Kemudian langkah 3, menghitung improvement factor dan overall weighting. Contohnya perhitungan dari improvement factor dan overall weighting, yaitu improvement factor, our plan CS rating, kemudian CS rating di textbook dikali dengan 0,2. Nah, di sini ini contohnya. Bagaimana dia melakukan perhitungan. Sedangkan untuk overall weighting adalah weight customer voice dikali improvement factor dikali sales point. Kemudian total weight-nya berapa? Total weight-nya overall weighting customer need per total overall weighting total. Nah, ini nanti bisa dilihat lebih jelas pada house of quality-nya. Kemudian langkah keempat, membuat technical requirement. How tadi. Untuk technical teknisnya bagaimana? Karakteristik teknisnya. Technical requirement ini adalah berhubungan dengan karakteristik desain yang berfungsi untuk memenuhi customer need tadi. Jadi bagian what customer need, apa yang dibutuhkan oleh customer, maka dicarilah karakteristik apa yang harus kita lakukan. Nah, kemudian langkah 5, menilai hubungan antara technical requirement tersebut dengan customer need pada masing-masing aspek. 3 tipe hubungan yang digunakan adalah
dia lemahkah, medium, dan tinggi. Nah, ketiga hubungan itu mempunyai simbol masing-masing. Nah, simbol itu terserah kita membentuk simbolnya apa gitu. Pokoknya dia berbeda. Mana simbolnya untuk yang lemah, mana yang untuk medium, dan mana untuk yang tinggi. Kemudian langkah ke-6, menghitung technical priority. Contohnya technical priority didapatkan menggunakan perhitungan sebagai berikut. Misalnya material specification, nilai interrelationship kali overall weighting. Tadi kan ada penghitungan overall weighting-nya bagaimana. Nah, inilah contoh dari langkah-langkah yang dilakukan tersebut. Kemudian didapatkanlah semuanya dimasukkan ke dalam House of Quality. Nah, di sini kan ada tadi what customer need. Nah, di sini kan apa yang dibutuhkan oleh customer, jumlah nut harus sesuai requirement, posisi nut sesuai requirement, tidak karat, tidak deform, tepat volume part, tepat jenis part, dan tepat waktu delivery. Nah, ini semua adalah customer need-nya. Nah, di sini adalah tingkat customer kepentingannya di customer bagaimana nilainya, customer important-nya, customer need-nya itu seberapa nilainya. Di sini kan untuk nut 3 dikasih, untuk posisi nut sesuai requirement 4 gitu, untuk tidak karat 5. Berarti ini sangat-sangat penting, harus yang sangat diinginkan oleh customer gitu. Kemudian tidak deformasi 4, tepat volume part. Nah, ini nilai-nilainya. Kemudian dari karakteristik teknisnya apa? Yang bagaimana how untuk memenuhi customer need tadi, customer requirement tadi. Nah, di sini berarti harus ada material specification-nya, work instruction-nya, work instruction prosesnya bagaimana, work instruction check-nya, transparation, machine capacity, information production, design packaging. Nah, di sini semua ini adalah karakteristik teknis yang kita butuhkan untuk menyelesaikan customer requirement tersebut. Nah, ini kalau untuk yang atap kan ini hubungan antara masing-masing dari karakteristik teknis ini, hubungannya ini saling berhubungankah atau tidak gitu. Nanti ditandai. Nah, kemudian nilai ini diisi. Ini hubungan korelasi antara customer need dengan karakteristik tadi. Nah, di sini kan ada nih interrelationship-nya. Kalau gambar seperti ini berarti lemah, kalau ini medium, kalau ini kuat gitu. Nah, kemudian kita isikan sesuai dengan datanya. Seperti ini. Kayak ini kan tidak karat dengan apa hubungannya dengan material specification. Oh, sangat kuat. Berarti dia kasih tanda ini. Kemudian tidak deform dengan material. Berarti kan tidak deform ini sangat bergantung pada materialnya. Maka dia isi kuat gitu seperti ini. Kayak gini. Kalau yang lain kayak jenis part dengan material kan tidak berhubungan lah, kayak waktu delivery tidak berhubungan, tidak diisi. Jadi tergantung mana yang ada hubungannya diisi gitu. Nah, nanti nilai ini kan dapat dijumlahkan nilainya berapa gitu. Nah, biasanya kan yang kuat ini 9, yang medium ini 6, yang lemah ini 3 gitu. Kemudian ini adalah CS rating dari textbook, kemudian kompetitor. Ini hubungannya dengan kompetitor di sini kan tadi kompetitor A, kompetitor B gitu. Nah, ini poin-poin lainnya adalah sales point-nya, overall weighting. Nah, ini kan ada cara menghitungnya tadi overall weighting-nya berapa gitu. Kemudian di bagian bawah nih technical priority-nya. Ini nilai dari yang di dalam ini tadi kita jumlahkan, dapat dananya ini. Kemudian ini persen total priority ini dari priority ini berapa persen nih persennya. Misalnya yang ini 12%, 10%, 10% gitu. Kemudian ini CS rating, kompetitor A dan kompetitor B, kemudian design ratingnya segini. Nah, inilah yang dihasilkan dari KFD yang mereka lakukan. Kita break dulu sini, Bu. Iya, Pak. Nah, ini yang paling penting ya, gambar ini ya paling penting. Mungkin ada yang mau tanya sini. Jadi begini, jadi kalau tadi hotel, kita kembali ke hotel ya, betul ya? Iya, Pak. Nah, customer need-nya itu ya itu tadi, tangible tadi, apa? 5 dimensi itu, ya. Kan dimensi itu kan
ininya juga berbeda-beda kan tadi ininya. Nilai-nilainya kan berbeda-beda ya, gitu. Iya, Pak. Nah, ini kan skornya juga berbeda-beda. Nah, ini. Nah, bisa 5 saja atau lebih dari 5. Misalnya tangible bisa diuraikan lagi. Tangible itu kan banyak tadi Bu Melda sampaikan kan, yang tangible. Kalau tidak salah dimensinya ada 6 atau 7 ya tangible ya. Ada unsur-unsurnya banyak ya. Iya, Pak. Iya. Ya bisa di ini lagi. Misalnya responsiveness apa bahasa Indonesianya itu responsif terhadap keluhan pelanggan itu kan sesuatu yang diingini oleh customer ya, misalnya perhatian secara pribadi terhadap pelanggan, apa empathy ya, mungkin begitu kan, begitu ya. Nah di sini dia ya, ini yang saya bilang connection between SurfPool and KFD. Kebetulan Ibu membuat contoh KFD-nya untuk produk barang ya. Iya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Tadi contoh SurfPool-nya jasa. Nah, kalau memang selaras tadi jasa-jasa juga bisa ya. Nah, tadi. Iya. Jadi yang hasil tadi bisa di KFD-kan itu maksud saya. Halo? Gitu ya? Bisa di ini ya? Iya, bisa, Pak. Nah, tentu di sininya ini yang bersifat, ini yang tabel KFD yang terpenting itu 2 tabel ini aja yang paling penting menurut saya. Satu ini dan sini. Ini A sebut ya. A, nggak salah sini A ya. A. Ya, A. Dan sini C ya. C tadi ya. Apa? C ya. Saya lupa. C atau apa tadi. Jadi A itu adalah kepuasan customer, customer requirement yang sifatnya kualitatif ya Bu Melda ya. Kualitatif saja kan? Ya. Kualitatif saja. Ya. Terus kepuasan itu tentu ada ini yang paling lebih dipuasi, ini yang lebih diingini lebih banyak tentu, maka ini ada ini dia. Kadang-kadang ini disurvei nih, ratingnya ini. Jadi kalau yang kasus Bu Melda ini yang nomor 5 ini yang menjadi sesuatu yang lebih diinginkan begitu ya. Halo? Iya, Pak. Betul, Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, kadang-kadang tidak begini mereka mensurvei, ada metode lain ini. Ini salah satu cara saja. Nah, kadang-kadang ini memang hasil salah satu. Ini metodenya ada macam-macam nih. Yang kecilnya aja nih, customer importance. Nah, itu bisa ada diskalakan berdasarkan, bisa disurvei lagi tuh importantnya itu. Bisa disurvei lagi. Tapi kalau di SurfPool tadi, customer importantnya sudah nampak tadi, mana yang lebih diinginkan customer. Nah, salah dimensi apa tadi, lupa saya apa tadi ada, bisa dilihat itu. Tangible atau apa tadi lupa saya. Itu yang lebih skornya lebih tinggi dianggap. Kira-kira begitu. Nah, kalau kemudian yang C ya, C ini adalah C ini adalah karakteristik teknis. Nah, sebenarnya C ini adalah yang tahunya desainer. Orang customer enggak ngerti. Gitu ya Bu Melda? Halo? Iya, betul, Pak. Nah, itu yang penting. Dari customer cuma ini aja, Pak. Nah, ini kan dia ngerti mau murah, kuat kan, itu kan yang bahasa customer kan. Ya. Ini untuk memenuhi keinginan customer. Kalau ini perusahaan yang memikirkan, Pak, apa sih yang harus kita lakukan untuk mendapatkan customer need ini gitu, Pak. Ya, jadi begitu. Apa sih kalau empathy-nya meningkat, misalnya diadakan pelatihan untuk service excellent begitu ya. Kan begitu kan kira-kira. Nah, itu untuk jasa. Pak. Ya, kalau untuk barang tentu tebal plat, bahan plat, materialnya, powernya, otomasi barangkali ada Ibu apa tadi ini ya, desain macam-macam. Ada. Nah, nanti ini levelnya ada bermacam-macam, ada di level desain, ada di level production juga nanti itu KFD ini. Betul ya Bu Melda? Ya betul Pak, ada yang jasa juga gitu Pak. Tidak semuanya menghasilkan barang gitu Pak. Ya, jadi kalau ini untuk barang yang Bu Melda KFD, nanti gap-nya itu ada lagi tuh.
Kalau tadi kan kalau jasa gap-nya itu dilihat di serve call. Nah, kalau barang kan di gap diukur betul itu. Misalnya berapa yang defect atau berapa yang spesifikasinya tidak memenuhi. Nah, itu ada lagi alat ukurnya di sebelumnya itu. Ya. Oke ya, jadi sebelumnya itu ada lagi pekerjaan ini. Ini pekerjaan after, ini mendesain. Sebelum desain kan kita harus punya data ya. Ada masalah ya. Ini adalah hasil final, mungkin yang di dalam ini bisa kita dapatkan dari survei juga Pak, kuesioner juga gitu. Ya, atau hasilnya, gitu. Jadi data-data di pabrik yang menunjukkan defect selama historical tiga tahun terakhir kan begitu bisa ya, gitu ya, itu yang dianalisis. Ya, itu yang kemudian disimpulkannya, makanya mereka dapatkanlah segini nilainya gitu Pak. Setelah hasil-hasil yang banyak tadi itu di tally-nya dulu gitu. Ya. Oke, saya kira itu. Dan yang paling penting juga dimensi ketiga selain dari customer requirement dan technical karakteristik yang C ini tentu kompetitor. Nah, kalau kita berbicara ini lebih bagus ya. Untuk kita lihat pesaing kita. Kalau pesaing kita bagaimana kita lebih unggul dari satu faktor-faktor tertentu sehingga overall kita masih leading sedikit lah. Gitu ya, Pak. Ini kan dimensi KFD juga. Iya, betul. Ini cukup besar ya, kalau KFD ini sebagai tesisnya cukup berat ini. Iya Pak, berat juga. Karena nilai House of Quality ini juga beda-beda Pak. Setiap kasus kan udah beda juga yang ditampilkannya gitu. Ya, jadi Tidak kalau ada selalu data, seperti ini gitu, kayak di sininya itu atau di bawahnya ini. Ada yang lain-lainnya juga. Ada yang rumit, ada yang sederhana gitu. ya silakan lanjut. Itu saya yang paling penting ini ya, mengertikan House of Quality ini, dan dari House of Quality ini yang terpenting adalah bagaimana kita melihat atribut-atribut untuk customer requirement, atau di sini disebut apa ya, customer need ya, oke lah. Dan bagaimana kita ini sebagai perancang di sini ya, sebagai perancang tuh kita ngerti betul apa yang ini karakteristik yang diingini. Berarti ini kalau orang teknik ya harus tamat teknik mesin, dia harus tahu power, tebal plat, kekuatan bahan, itu harus tahu semua itu ya. Gitu ya Bu Meda ya. Nah, ya betul Pak. Ya, oke, makasih. Selanjutkan silakan. Itu yang saya menekankan saja. Oke. Ya, selanjutnya dari house quality itu dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa 7 poin dari customer need adalah terkait dengan kualitas produk dan pengiriman, karena mereka tadi kan masalahnya adalah kualitas produk dan pengiriman. Yang terkait dengan pengiriman adalah meliputi tepat jenis volume produk, tepat jenis part, dan tepat waktu saat proses pengiriman. Sedangkan yang terkait dengan kualitas antara lain jumlah nut sesuai requirement, tadi posisi nut, tidak karat dan tidak deform pada setiap proses produksi maupun proses pengecekan harus sesuai dengan langkah-langkah yang tertuang dalam word instruction. Dalam word instruction proses sebenarnya sudah tertuang dalam berapa jumlah nut yang harus dipasang, di mana posisi harus dipasang, bagaimana cara meletakkannya dan menyimpan part yang benar sehingga tidak timbul deformasi atau karat. Nah, jika operator memenuhi word instruction, maka secara otomatis semua problem itu secara kualitas dapat dihindari. Nah, untuk menurunkan kualitas klaim customer terhadap kualitas dan delivery, maka hal prioritas berdasarkan house quality yang telah dibuat harus dilakukan perbaikan, yaitu pada mesin capacity, material specification, sistem penyimpanan, dan word instruction. Nah, semua ini berdasarkan dari house quality kita tadi itu. Jadi untuk sistem first in first out harus diaplikasikan dan tidak boleh ada penumpukan barang. Jadi yang berlebih yang akan menyebabkan deformasi. Untuk word instruction process dalam bekerja, operator harus lebih memperhatikan dan memahami langkah kerja yang sudah tertera dalam word instruction process agar produk yang dibuat sesuai dengan requirement. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Nah, ini adalah kesimpulan dari house quality ini sih sebenarnya gitu. Apa dari sini? Nah, saya rasa segitu aja Pak presentasi saya tentang KFD dan SafeQual. Ya, baik. Tadi saya mengharapkan
dari cerita KFD ini itu bisa diambil ya, banyak contoh. Ini kebetulan masalah di perusahaan apa ini, ada kecacatan yang timbul atau apa ya. Itu banyak lagi contoh-contoh KFD, banyak di tempat lain ya, di perusahaan lain, proses-proses. Bahkan kalau kita di teknik mesin, kita pakai untuk merancang kurikulum, kan sama aja filosofinya. Kurikulum itu adalah pertama kita harus melihat what the customer need. Nah, apa requirement mahasiswa, apa perusahaan-perusahaan atau BUMN, BUMD atau pemerintah atau stakeholder lain terhadap mahasiswa saya. Nah, itu. Nah, kemudian tentu kita lakukan survei. Nah, kita survei, kita dapat sama seluruhnya customer ini, yang customer need ini. Nah, kemudian kurikulum apa yang ini? Misalnya kurikulum misalnya harus memberikan pengetahuan tentang operational and maintenance, karena banyak sekali karyawan mengatakan begitu. Nah, sebentar ya, ada telepon. Oh, udah termati sama saya. Baik. Oke, jadi begitu. Apa tadi ya? Lupa saya. Saya terganggu sedikit ini. Nah, apa tadi yang baru saya bicara ya? Saya enggak. Contoh di kampus, Pak. Oh, tentang kurikulum ya. Nah, kemudian di kurikulum di ininya ya tentu kami yang merancang. Kami tahu sekali ini, kira-kira dosen-dosen kan sudah tahu tentang kurikulum. Apa sih ramuan yang bagus untuk mahasiswanya? Apakah mahasiswa diberi pengetahuan praktis atau pengetahuan tentang manufaktur atau pengetahuan tentang sebenarnya setelah bertanya kepada Bu Melda, Pak Oki, dan kawan-kawan yang lain, alumni perusahaan-perusahaan, tentu kita bisa menyimpulkan kira-kira. Nah, itu kita merancang kurikulum. Nah, kebetulan kami tidak membandingkan kurikulum kita dengan ITB dan segala macam. Nah, itu analoginya seperti itu. Nah, kurikulum aja bisa pakai KFD, apalagi produk yang memang si orang Jepangnya ini kan sebenarnya Jepang itu menang bersaing karena salah satunya mereka menemukan tool-tool untuk bersaing. Salah satu toolnya itu ya KFD ini. KFD ini betul-betul tool untuk memenangkan persaingan sebenarnya. Dia membandingkan dengan kompetitor, dia ingin tahu sekali kebutuhan masyarakat umumnya, dan dia mendesain persis itu. Tidak hanya didesain, kebetulan Bu Melda ini masih kurang, memproduksi juga. Nanti ada KFD production lagi, House of Quality untuk production. Nah, itu lain lagi itu. Jadi apa yang need untuk production, apa karakteristik produksinya? Itu karakteristik production ini misalnya mesin-mesin CNC atau apa begitu ya, pahatnya atau proses parameternya, ininya macam-macam. Jadi itu juga item untuk production itu, sehingga nanti apa yang didesain betul-betul sama dengan yang diingini oleh customer, apa yang di production betul-betul sama dengan yang didesain tadi. Nah, sehingga betul-betul barang yang dihasilkan nantinya baik dari segi desain maupun production sampai delivery itu sesuai dengan dijaga ketat sesuai dengan customer need atau sesuai dengan customer need. Nah, itulah makanya yang saya bilang misalnya mengapa produk Jepang untuk mobil laku di Indonesia dibandingkan mobil Eropa. Karena memang dia tahu konsumen kita, customer ini apa? Murah, katakan begitu. Murah, terus powernya tidak terlalu tinggi, bahan bakarnya hemat, terus kapasitas penumpangnya agak besar. Karena kita termasuk rata-rata satu keluarga itu tinggi ya, 3 atau 4 ya. Beda dengan mobil Eropa yang diciptakan untuk orang Eropa, di mana tingkat kelahiran di sana kan kecil ya, di bawah 1 atau 1, sekian. Sehingga memang penumpangnya kecil, terus mereka punya jalan tol yang besar, sehingga powernya, akselerasinya besar, terus mereka
berbehaviornya nggak mau ganti-ganti, jadi agak konservatif, sehingga platnya nanti spesifikasinya itu tebal plat, ya, kekuatan bahannya, terus pemilihan engine-nya, cc-nya itu akan jauh berbeda dari tipe Jepang sepertinya. Sampai hal yang kecil-kecil lainnya. Ya, kalau proses produksinya juga sangat berhubungan, bagaimana supaya jadi murah misalnya, itu proses produksinya. Nah, tetapi barangkali mobilnya kalau ketabrak ya remuk juga gitu ya. Tapi ya itu tidak masalah, karena memang customer requirement-nya seperti itu. Nah, kira-kira di perusahaan Anda bagaimana? Nah, kalau ada semacam analog yang sama, tentu kita bisa merancang sesuatu yang sesuai dengan customer need. Nah, intinya kan ujung-ujungnya tetap ISO 9000, customer satisfaction. Nah, ini dua alat yang saling berkaitan. Mungkin ada lagi metode yang lain, bisa lagi ada metode yang lain, tapi ini barangkali yang paling banyak dipakai, logika yang paling banyak dipakai di industri. Nah, itu dari komentar saya. Pak Oki, silahkan kalau ada komentar. Pak Irwan ini sedang rapat katanya. Kalau dari saya kurang familiar sih Pak sama ini sebenarnya. Jadi kalau di perusahaan kalau di perusahaan saya ini kan ceritanya dia ada problem, lalu dia mau cari ya lanjutnya apa gitu. Kalau di perusahaan biasanya memakai kayak prosedur atau tool yang sudah biasa diimplementasikan di perusahaan-perusahaan. Contoh kalau di sini kami namanya seperti lembaran, namanya non-conformance report. Gitu. Jadi kalau yang ini mungkin sangat teknis ya, sangat teknis. Ada poinnya harus dihitung, harus ada survei dan segala macamnya. Jadi kurang familiar mungkin kayaknya di sini. Nah, saya pun juga baru tahu, saya pikir ini hanya untuk didesain saja, ternyata bisa dipakai untuk analisa problem. Jadi untuk customer needs-nya, jadi problem-problem didapatkan oleh customer. Terus, saya mungkin mau tanya ini sih, mengenai, jadi setelah kita dapat angka-angka ini, lalu poin mana yang merupakan hasil di sini, dan itu menjadi kesimpulan dari hasil AOK ini. Poin mana yang bagian technical priorities ini ya? Ya, silakan Bu Melda, ini nilainya ini sebentar. Bisa dijelaskan ini kalau saya kok ini ya, kok salah lagi. Kok masih eraser terus ya? Oh, nggak mau dia. Yang nilainya ini bagaimana mendapatkannya? Ini kan kalau lemah itu 0 ya. Kalau medium itu 3, yang kuat itu 9 ya. Atau berapa tadi? Kalau lemah itu 3, kalau medium itu 6, kalau kuat itu 9, Pak. Oke. Nah, terus gimana cara mendapatkan nilai berapa ini? Di sini ini ada. Ini yang apa namanya? Material apa namanya? Tadi ada satu. Yang itu apa tuh? Material specification itu kan ada dua yang kena itu ya, di apa ya? Di tidak karat dan tidak di foam. Betul ya? Coba itu. Ya, tidak karat dan tidak di foam. Nah. Ini kalau di sini harusnya nilainya 5, ini dikali ini. Terus 5 dikali berapa? 9 ya? Kuat ya? 9, ya. 5 kali 9. Tambah 4 kali 9. Iya. Cocok nggak itu? Cocok ya? Tunggu Pak. 36 ini harusnya 81. Tapi itu lain ya? Iya, beda Pak. Nah, berarti ada tabelnya terpotong ini kayaknya ya? Harusnya begitu itu. Jadi kalau yang material specification itu kan Ibu buat bulat tuh kuat-kuat ya. Nah, kuat yang 1 tidak karat skornya 5. Yang tidak di foam skornya 4 ya.
Betul Iya, tuh, Pak. 5 kali 9 tambah 4 kali 9. Harusnya di material specification ada lagi, mungkin terpotong itu. Iya, saya kan ngambilnya dari jurnal, kadang jurnal udah disingkat-singkatnya. Ya artinya ini apa namanya? Harusnya sama jumlahnya. Saya nggak bisa ini ya, mencoret-coret. Ya sayangnya Bu Melda di bagian KFD ini tidak terlalu. Nah, poin ini kan sama poin ini kan, ini ada korelasi nih di bawah ini, ya kan? Iya, Pak. Ini kan 5 kali 9 kan begitu ya? Ya, 5 kali 9 ditambah 4 4 kali 9 Ya, harusnya tambah lagi jumlahnya. nih. Harusnya ada lagi yang lain. Ada lagi kan? di bawah ini sehingga totalnya itu yang ini. Totalnya, iya, Pak. Nah, seperti ini juga yang di atas ini berapa nih? 3 kali 9 tambah 4 kali 9. Nah, harusnya ada lagi nih. Gitu. Ada tabel yang terpotong kali ya, Pak. Ada. Kalau ini apa ya? Medium gitu. Nah, medium. Ini umumnya 99 semua ini. Ya. Sebenarnya mungkin Bu Meda nggak punya waktu untuk mempelajari ini ya. Ini panjang nih ceritanya ini. Iya, Pak. Soalnya kan saya lihat tabel-tabel yang lain pula rumit-rumit tabelnya, makin bingung gitu, Pak. Jadi saya mencomot aja salah satu. Yang penting mengerti cara mengisikannya. Oh iya. Maksud saya, Jadi ya silakan. output yang kita inginkan apa di sini, Pak? Outputnya gimana? Betul itu. Kayak, setelah angka-angka ini keluar gimana? Angka-angka ini yang penting ini angka di sini kan keluar nih salah satunya. betul. Nah, cara membacanya itu. Presentasi gimana kira-kira? Berarti kan mana yang paling tinggi nilainya gitu. Berarti itu prioritinya di sana seperti itu gitu. Kalau yang tinggi artinya itu sangat sensitif terhadap kebutuhan customer tadi itu, Pak. Ya. Nah, kemudian kita juga harus membandingkan dengan saingan kita sebenarnya, di mana posisi ini ya, di mana posisi terhadap saingan ya. Jadi ini semacam scoring saingan, di kompetitornya juga ada saingannya sini. Bagaimana posisinya ini? Nah, sehingga memang ada dua perspektif ya. Kita mementingkan keinginan customer, perspektif satu, dan perspektif lain bagaimana kita bisa bersaing dengan customer kita. Dengan kompetitor kita. Dengan kompetitor kita ya, bukan customer, kompetitor kita. Bisa saja mungkin salah satunya kita kalah, atau salah dua, atau salah tiga, tapi yang lain kita bisa menang. Jadi tergantung kepada kekuatan kita. Jadi memang tidak diminta seluruhnya kita menang barangkali. Kalau semuanya menang ya mungkin customer yang lain itu akan hilang dengan alamiah, bisa jadi itu. Kalau dia masih tetap ada, tentu ada sesuatu yang dia bisa sudah bisa unggul dari kita. Nah, kira-kira begitu. Selain itu apa? Ya memang skor yang tinggi itu menunjukkan tingkat sensitivitas terhadap customer satisfaction ya Bu Melda ya. Iya Pak. Nah, gitu. Sebenarnya ini misi panjang, sebenarnya kuliah KFD ini panjang nih. Kalau kuliah di Harvard itu atau di Massachusetts itu 1 jam lebih nih kuliah. Kalau Bu Melda lihat YouTube-nya panjang-panjang juga ini. Iya. Kalau dilihat kadang untuk mengisi tabelnya aja menghabiskan waktu gitu. Betul ya. Ya, tapi untuk sekedar memberi gambaran apa itu KFD ya, sebagai alat untuk mendesain ya. Nah, itu. Bagaimana caranya? Bagaimana cara mendesain ya, itu kita mendesainnya dilihat dimensi customer need-nya, dan kita survei customer ini prioritasnya mana. Kira-kira begitu ya. Ada 2 ya. Customer need itu ini dia.
Kemudian kita survei prioritas dari customer ini apa. Ini penting ya, betul Bu Melda ya. Iya, Pak. Ini survei nih, atau memang sudah ada ini. Datanya penting juga nih, angka-angka ini nih. Karena dia sangat signifikan terhadap pengaruhnya itu. Karena tidak semua customer need atau customer requirement itu sama saja dipentingkan. Tentu ada yang sangat penting, ada yang medium, ada yang tidak terlalu penting. Gitu, kira Pak Oki. Nah, itu kita harus juga melakukan banyak survei juga. Nah, kemudian yang intinya bagaimana, ini yang paling susahnya, bagaimana kita sebagai engineer yang ditugaskan di perusahaan melihat ini implementasinya pada karakteristik teknis. Nah, ini tidak mudah. Ya, saya mungkin tidak mengerti masalah hotel. Saya tidak akan mengerti masalah perbengkelan. Atau saya tidak akan mengerti masalah material barangkali. Ya. Nah, di sini dibutuhkan expert dari beberapa orang sebagai desainer yang bisa melihat, oh kalau you butuh ini, karakteristiknya ini. Gitu kira-kira, Bu. Gitu ya, Bu Melda ya? Iya, Pak. Nah, nanti ini juga ada unsurnya. Ini walaupun tidak terlalu penting yang di atas ini, memang korelasi antara ini. Ini betul-betul, yang bagian ini betul-betul engineer yang berkompetensi ya, yang isinya, yang tahu masalah. Nah, jadi nggak, memang disuruh sama mahasiswa agak susah sebenarnya, tapi sebagai metodologi oke. Karena dia kan belum tentu orang yang berkompeten di situ dalam mendesain ini. Ya. Ya mungkin tambahannya Pak Oki, mungkin bagi kita yang kalau bekerja di manufacturing, mungkin ini memang tidak terlalu familiar ya, karena kita bagian manufacturing kan cuma kita disuruh buat, kita buat gitu, buat kita kerjakan gitu. Jadi ini biasanya mungkin makanya kalau di bagian manufacturing biasanya kan kita menganalisa lebih banyak pakai tool kayak fishbone chart, Pareto diagram, seperti itu kan, untuk mencari masalah gitu, atau pakai PDCA itu plan do action check gitu kan. Misalnya kita kan pakai itu kalau di manufacturing, karena tugas kita berapa orderan, speknya udah ditentukan, kita bikin, kita kerjakan, dapat produk gitu kan, produk kita bagus atau baik. Nah kalau ini, kalau menurut saya mungkin di bagian-bagian di R&D atau di mana gitu, mungkin bagian Ini R&D-nya. R&D ya Pak ya. Jadi makanya kayak kita di Batam kan umumnya manufacturing kita kan tidak, R&D-nya tidak di kita gitu. Jadi kita jarang, mungkin kita nggak pernah lah, sebelum kuliah ini pun saya nggak pernah tahu tentang KFD ini gitu. Walaupun udah bekerja bertahun-tahun misalnya seperti itu. Karena memang nggak ranahnya di manufacturing di itu manufacturing gitu. Operational activity. Iya, kita cuma operational activity gitu, makanya kita agak kurang familiar gitu. Oke. Ya, kalau ini development, ya research and development. Research and development-nya. Tapi untuk tesis dan segala macam, ini bagus berharga juga ini. Ya Pak ya. Ini sebuah pengetahuan ilmu. Iya. Kalau yang tadi itu operasional itu ilmu, tapi gimana lah ya? Ya operasional kan. Ya operasional itu kita tinggal mengikuti perintah doang Pak. Ya itu. Kalau pengalaman saya sih, selama dengan yang kita lakukan di manufaktur dengan tool yang ada ini, kebanyakan ininya itu ngambang, apa namanya, poin yang kita dapat tuh ngambang. Tapi kalau kadang mengambang, atau misalnya ya sekarang kan kalau di manufaktur biasanya kita keluarkan kayak non-consumer report, terus ada meeting, bikin diskusi, brainstorming, dan biasanya di brainstorming itu susah menyamakan persepsi. Persepsi. Kalau kita di perusahaan biasanya yang kita selesaikan itu bukan masalah dari customer gitu, tapi misalnya masalah internal kita aja, misalnya kita memproduksi suatu barang. Nah, kalau misalnya terjadi dalam proses produksi kita terjadi masalah, misalnya ada defect atau quality defect rate-nya tinggi misalnya. Nah, terus kita baru mencari kenapa sih kok banyak terjadi reject, misalnya banyak terjadi defect. Nah, itu yang kita selesaikan internal kita aja gitu. Makanya dipakai lebih banyak. KFD ini bisa untuk masalah menyelesaikan masalah problem solving juga. Iya, sebenarnya bisa gitu. Cuman ya bagusnya di sini itu dihitung secara kuantitatif. Makanya kalau misalnya kita diskusi,
biasanya itu kuat-kuat, aduh. Karena kalau Ya, apa betul, namanya, betul. fist boncar ya, kita mau ini sama produksi, namanya brainstorming sama produksi bakal bertahan dengan standpoint mereka gitu. Terus kalau kita misalnya saya bisa di engineering akan bertahan dengan standpoint engineering gitu. Biasanya nggak bakal ketemu. Tapi kalau misalnya dibikin seperti quantitative GFD ini, gitu ya. ya pakai poin-poin Mungkin gini, lebih baik juga gitu. mengarah poinnya itu mengarah, contoh kayak gini ya. Saya baca, kalau saya memahaminya gini, misal contoh kayak technical priorities, di sini yang paling tinggi itu 202 mengenai Mesin volume capacity. part dan waktu delivery. Nah, Oh iya. berarti untuk masalah teknisnya itu masalah mesin capacity. Berarti saya dapat poin engineering itu harus fokus gimana cara meningkatkan mesin capacity gitu. Nah, saya pun nilai kalau misalnya ada beberapa masalah yang kritikal di perusahaan, ada bagusnya pakai ini gitu, karena bisa dihitung secara angka dan mudah dipahami. Itu tadi yang terbayang sama saya. Iya, betul juga Pak Oki. Jadi begini ya, mungkin ini QFD level 1, Bu Melda. Level 1 Ya. itu adalah inputnya adalah customer, betul. Jadi terus outputnya adalah desain karakteristik, desain apa sih ini bahasanya? Saya enggak, desain karakteristik atau technical specification. Karakteristik teknis. Oke lah, sama itu desain karakteristik atau technical specification sama. Nah, kemudian technical specification ini kan sesuatu yang masih desain, yang masih ini kan perlu dilakukan proses manufakturnya atau production-nya. Nah, itu bisa lagi menjadi KFG. Nah, ini yang saya bilang level 2 namanya. Nah, situ mungkin bisa ya, di mana desain itu menjadi input. Karena desain ini sudah dari customer tadi deh gitu ya. Dari kan sudah desain itu menjadi input. Nah, desainnya jadi pindah lagi ke sini nih. Ini jadi desainnya pindah ke sini gitu ya Pak ya? Ke A-nya ini. Nah, ini orang-orang bukan orang desainer lagi, ya orang-orang manufaktur yang ini orang memikirkan engineering sama production. Iya, atau proses planning. Ya, proses planning yang mungkin lebih tepat ya, orang proses planning yang memikirkan desain karakter sini untuk ini mana yang ini. Nah, itu jauh lebih level 2 ini jauh lebih seperti yang Pak Oki inginkan sepertinya. Gitu. Itu dari saya. Dia per level, sebenarnya 3 level dia. Kalau dilihat ini, kalau Ibu Meda cari di Google itu level 1, level 2, level 3 dia. Ya, karena produk itu kan sebenarnya sampai jadi hasil produksi kan, bukan hasil desain ya. Desain itu masih virtual produknya kan masih. Ya, ini produknya masih virtual. Nah, untuk menjadikan dia nyata kan ada step proses planning and production. Dia ada. Jadi desain, proses planning and production. 3 level itu, desain, proses planning and production. Fabrikasi ya. Nah, itu harus selaras semua. Agar yang tadi di hulunya itu, hulunya apa? Customer need itu betul-betul terpenuhi. Bisa jadi desainnya udah benar, production-nya yang salah. Sehingga customer need-nya tidak terpenuhi. Kira-kira begitulah logikanya. Jadi ini bisa dilevelkan ya. Ini kalau siapa yang mau berani ini ya belajar lagi. Kalau ada yang sesuai dengan saya nggak tahu apakah ada yang tertarik misalnya menjadikan ini semacam project tesisnya, ya silakan. Ya, ini gambarannya. Itu aja komentar dari saya. Mungkin Bu ini Pak Oki, Pak Rinaldi sedang rapat ya. Pesan yang saya inginkan kita sudah online, Pak. Apa? Saya sudah on, Pak. Sudah on ya. Jadi pesan yang saya tampilkan tadi, saya misalnya masalah Pak Rinaldi, masalah jaket kemarin, barangkali bukan ke apa ya, kemarin dipaksakan ke arah apa kemarin, lupa saya, lean atau apa tadi semalam itu lupa. Tapi bisa arahnya ke sini, nah, bisa mendesain. Tapi kalau jaketnya itu udah ada masalah, ada persoalan, ada gap yang terjadi. Customer-nya ada feedback ya, sehingga kita mendesain sesuatu. Nah, ini sebagai tool, bisa dianggap sebagai tool yang mumpuni untuk merancang sesuatu yang mengimprove. Nah, jadi Ibu Meda bilang tadi, KFD ini bisa juga dipakai ya, mendesain baru, new design, atau mengimprove desain yang sudah ada, gitu ya? Sudah ada, iya Pak.
Dan yang paling banyak memang mengimprove. Kayak kami kurikulum ya mengimprove yang sudah ada, tidak pernah kita buat kurikulum baru. Gitu. Nah, tentu kita melihat ITB. Nah, makanya kita lihat kompetitor kita. ITB kita anggap kompetitor gitu ya. UNP kita anggap kompetitor. Oh, dia sudah mulai mengenalkan ini ya, computer science gitu. Wah, ini menarik juga nih. Nah, bagaimana? Kita ada nggak gitu? Nah, di mana kita mau masukin ini? Nah, barangkali itu di kurikulum, tapi di produk, di manufaktur atau di tempat kerja kita masing-masing adalah yang mirip-mirip seperti itu. Oke, mungkin kalau ada masih ada pertanyaan silakan Pak Irwan atau Pak ini. Kalau enggak ya, kalau dari saya itu aja statement saya. Cara membaca outputnya yang belum dapat nih Pak. Membaca output, misal contoh kayak gini ya. Berarti benar yang tadi Pak. Misalnya 202 nilai paling tinggi. Berarti nanti rekomendasinya itu kita harus fokus kepada mesin capacity apa seperti itu ya Pak ya. Betul, untuk desain itu outputnya rekomendasi karakteristik desain yang harus diperhatikan. Tapi ini ya, contohnya ada yang contoh saya punya bagus, bagaimana perusahaan Jean Levi's merancang produknya supaya sesuai dengan customer. Itu sangat menarik. Ini lebih nampak di situ. Misalnya kebutuhan pasar, misalnya jeans tidak mudah kusut, terus tidak mudah disetrika, macam-macam itu. Saya lihat ada berapa itu. Ada contoh-contoh bisa saya kasih nanti. Nah, ternyata desain karakteristiknya sangat terkait dengan banyak parameter ini ya. Ilmu perspektif tekstilan, jumlah benang yang dipintal, bagaimana treatment benangnya, bagaimana kadar keasaman proses, macam-macam itu. Itu sangat terpengaruh kepada kusut, terus melar terus ini skring itu fenomena apa ya? Kalau kena dipakai dia makin pendek dia, lupa saya. Jadi kainnya itu memendek, berkurang gitu. Iya, itu. Ada macam-macam. Terus kalau dipegang ini lagi, lepas lagi, bagus. Ada banyak karakteristik yang diinginkan pasar. Dunia fashion itu. Kita tahu ya jeans Levi's itu mahal. Ada jeans 100.000, ada jeans 1 juta. Nanti itu sangat tergantung pada itunya. Nah, ternyata karakteristiknya itu dari benang ini banyak teknologinya, pintalnya, jumlah benangnya dalam satu pintal. Itu sangat tergantung kepada dia apakah jadi 1 juta atau jadi 100.000 harganya. Nah, itu menarik. Nah, kalau itu dibilang, itu jelas Pak Oki. Oh, saya berarti kalau mau ini, saya ininya, saya teknologinya masih ini. Sekarang saya mau meningkatkan teknologi ini, supaya saya bisa bersaing. Itu jelas itu. Sekarang pintal saya cuma sekian dalam satu misalnya 10 lilitan dalam satu yang kompetitornya berapa lilitan, itu jelas itu. Apakah lilitan ini pengaruh sensitif terhadap customer need? Nampak sekali, sehingga betul-betul kalau saya mau survive ya udah saya buat yang ini ya sesuai dengan customer need saya. Karena saya sudah meneliti sekian survei, ternyata konsumen itu untuk jeans sukanya ini, gitu, pangsa pasar saya. Nah, kalau di situ dilihat sangat nampak Pak Uki rekomendasinya, sangat teknikal. Nah, ini mungkin masih belum nampak, misalnya tebal plat ininya harus jelas tebal platnya, misalnya 2 mili, 3 mili. Nah, bagaimana kondisi ininya? Oke, Pak. Berarti di situ. Ya. Kalau kita bikin kayak kan nah ini kan kita udah dapat mesin capacity. Saya mau bayangin seperti apa kalau kita mau bikin sistem gitu Pak untuk problem solving. Jadi kalau misalnya nih kita udah dapat mesin capacity sebagai prioritas pertama. Lalu nanti mesin capacity ini menjadi problem lah ya, jadi problem. Terus nanti kita brainstorming lagi gitu Pak ya. Oh iya, sampai brainstorming lagi, bikin apa lagi namanya ini? Iya. Loncat lagi, baru nanti dapat ujung-ujungnya mesin harus kita upgrade gitu ya. Iya. Jadi itu ya, poin-poin
permasalahan dalam poin itu harus di-break, dipecahkan gitu ya. Itu ada lagi kalau kapasitas bagaimana, nah itu menimbulkan akar yang baru untuk diselesaikan itu. Betul gitu Tapi kira-kira. intinya ini bagus untuk screening awal gitu Pak ya. Screening Iya, awal. iya. Nanti kalau kita udah poin-poinkan problemnya, baru kita nanti baru menjurus ke masing-masing permasalahan gitu. Betul sekali. Jadi ini untuk melihat gambaran mengenai, untuk Bu Medani malah gambaran desainnya saja, bagaimana desain ya yang bagus supaya customernya ya satisfaction, puas ya. Nah, itu. Oke, Pak. Saja Pak. Ya, sekira itu. Oke, baik. Saya kira kalau Pak Irwan tidak ada ini lagi, mungkin cukup ya. Sangat bagus ya. Cuma kalau nanti mungkin kena waktu juga ya, Bu Melda, cuma feedbacknya kalau PowerPoint sebaiknya poin-poin saja, saya bilang tadi ya. Dan berikutnya KFD-nya memang tidak tereksplor lebih dalam ya, tapi so far it's okay lah, hanya FD House of Quality. Nah, sebaiknya kalau lebih bagus lagi memang lebih banyak bisa dibicarakan di KFD tersebut sehingga memberikan gambaran yang utuh untuk kita. Itu saja feedback dari saya. Tapi ini saya katakan sangat ini Pak, malah sangat sangat tepat sasaran Pak. Ya, jadi apa yang ditanyakan Pak Oki tadi dan penjelasan dari Pak Agus ini malah jadi makin jelas seperti apa mau materinya Pak. Oke ya, artinya kita ini ya, dengan diskusi kita bisa menajamkan lagi topik ini. Saya kira gitu. Nah. Baik, terima kasih. Begitu aja barangkali hari ini kita rasa cukup. Mungkin minggu depan si Ilham itu ya. Kalau Pak ini setelah itu Pak Oki kalau nggak salah ya. Iya Pak. Nah kalau Pak Oki bisa minggu depan juga boleh gitu ya. Nah juga saya sampaikan ya. Kita berarti nanti kuliah sampai tanggal 29 ya Pak? Oh iya, kita kuliah nanti ya kalau ada yang sudah pulang kampung sebelum itu kita berarti ya dan apa-apa. Udah cuti tanggal 27. Ya, jangan apa-apa. Sebenarnya kan ini jadwal UTS di kita, bukan jadwal kuliah. Tapi kan saya terus di kuliah. Berarti kita ya udahlah kita sepakat minggu depan sekali lagi. Nanti tanggal 22 kita sudah mulai libur. Nanti berarti minggu depan presentasi tiga-tiganya gitu Pak? Enggak. 1 atau 2 orang saja ya. Ya. Tadi saya mau request itu Pak tanggal 29 saya Pak supaya nggak di kantor itu. Oh begitu. Tanggal 29 sudah libur kalau nggak salah. Ada libur nasional. Sebenarnya tanggal 22 masih lah ya. Mungkin misalnya dua kali masuk lagi bisa. Setelah itu kita masuk tanggal mungkin bulan Mei, tapi tanggal 13 kalau nggak salah. Bukan tanggal 6. Tanggal 6 itu masih libur. Liburnya panjang itu. Dari 29 sampai tanggal 9 Mei. 29 April sampai dengan berapa? 9 Mei masuk lagi kalau nggak salah. Jadi kita kuliah setelah tanggal 9 Mei. Berikutnya tanggal 13. Jadi 2 kali kuliah lagi ya Pak? Kita bisa 2 kali kuliah lagi. Nah, jadi setiap kita diminta 2 presentasi ya, sesuatu materi yang dianggap sudah fix dan sesuatu yang dianggap pilihan kita sendiri. Terserah mau kemana. Atau kita mau mengajukan ini masalah saya, kita diskusikan bersama-sama bagaimana tinjauan dari sistem produksi, apa mungkin ya silakan saja, tidak apa-apa. Kita diskusi mengenai masalah yang satu lagi. Oke ya. Saya mungkin request tanggal 22 saja Pak. Mungkin saya ambil cuti Pak. Oke, 22. Baiknya. Berarti kita lihat minggu depan Ilham ya, dia sudah menyetujui. Nanti tinggal kita lihat seberapa banyak yang dia bisa mempresentasikan.
Oke aja, terima kasih hari ini cukup bagus ya. Saya kira saya tutup aja ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Terima kasih Pak. Saya Terima tutup ya. kasih, Pak. Ya, Mas, Pak. Oke.